Historians of science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Ahmad Tarmizi. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang metode penilaian kinerja SDM. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami ada Alifa Majida Bahira, Alfianto Hadi Winarno, Bilal Patrial Parsi, Ria Lestari, Siti Mariam, dan Tiara Sapitri. Penilaian kinerja merupakan metode evaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian suatu proses, pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan. Pengertian penilaian kinerja ini memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Di antaranya yang pertama adalah penilaian kinerja menurut Mondi dan Nweck. Pengertian kinerja ini adalah merupakan suatu sistem format secara berkala yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah menurut Sheffler dan Jackson. Penilaian kinerja ini adalah suatu sistem formal untuk terstruktur dan mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan maupun semuanya memperoleh manfaat. Lanjut, ada metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja ini ada beberapa menurut Mondi dan Nweck. Ada 7 metode penilaian kinerja. Yang pertama itu ada rating scales. Rating scales ini merupakan penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor. Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan dari 1 sampai 5. Nah, yang kedua itu ada critical incident. Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk, atau dalam bahasa Inggris extremely good or bad behavior dari seorang pegawai. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif atau high favorable dan perilaku kerja yang sangat negatif atau high unfavorable selama periode penilaian. Yang ketiga, ada metode esai. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai. Yang keempat, ada work standard. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan tingkat kekeluaran yang diharapkan. Standar mencerminkan keluaran normal dari seorang pekerja yang berprestasi rata-rata yang bekerja pada kecepatan atau kondisi normal. Agar standar ini dianggap objektif, para pekerja harus memahami secara jelas bagaimana standar yang ditetapkan. Yang kelima ada ranking, atau penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi, dan pekerja paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerja menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding. Yang keenam, force distribution, yakni penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Contohnya, para pekerja yang termasuk ke dalam 10% terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, 20% terbaik sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, dan seterusnya. Bila sebuah departemen memiliki pekerja yang semuanya berprestasi istimewa, atasan dipaksa untuk memutuskan siapa yang harus dimasukkan ke dalam kategori yang lebih rendah. Selanjutnya yang ketujuh, behaviorally anchor rating scales. Evaluator dapat menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku
perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7, yang berarti kinerja memuaskan, dan seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kerja yang diharapkan. Elemen penilaian kerja. Yang pertama ada performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas untuk dijadikan tolak ukur atau patokan kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur, dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja yang akan terjadi. Keempat, analisa data pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan pekerjaan, dan lain sebagainya. Data dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual. Yang kelima, bias tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai, karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, promosi atau demosi, dan penempatan pegawai. Masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Dalam metode rating scale, misalnya faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan atau job-related factor dapat meningkatkan objektivitas. Yang kedua ada bias scalar error. Bias scalar error terjadi bila penilaian mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Yang ketiga ada terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar atau laissez kecenderungan memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilaian memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilaian terlalu ketat atau strictness terlalu kritis atas kinerja seorang pekerja atau terlalu ketat dalam memberikan nilai. Penilaian yang terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Yang keempat ada kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah atau central tendency terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Yang kelima ada bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru atau recent behavior bias, perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Kadang ada bias pribadi atau stereotype. Penilai yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja, seperti suku, agama, gender, atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Sekarang tujuan dan manfaat penilaian kinerja.
Yang pertama ada performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua ada compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga ada placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat ada training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang keenam ada career planning and development, yaitu memandu untuk menunjukkan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Yang keenam ada staffing process deficiency, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang ketujuh ada informational inaccuracies and job design error, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedelapan ada equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Yang kesembilan yaitu external challenges, yaitu kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Yang ke-10 yaitu feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Manfaat penilaian kinerja bagi karyawan. Yang pertama, memberikan kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. Kedua, umpan balik dari kinerja, lalu yang kurang akurat dan konstruktif. Yang ketiga, pengembangan tantangan pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. Manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan. Yang kedua, peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. Ketiga, peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan. Bagi penilai, yang pertama, kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk memperbaikan manajemen selanjutnya. Kedua, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Ketiga, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerja, manajer sendiri maupun pekerja dari bawahannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.